Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam Pak Sahlan. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Alfar Zikrullah akan menjelaskan tentang proses transkripsi, translasi, dan post-translasi pada sel eukariotik. Yang pertama ada transkripsi. Secara umum, transkripsi adalah proses pembuatan mRNA dengan menyalin sebagian dari berkas DNA menggunakan RNA polimerase. Proses transkripsi pada sel eukariotik terjadi pada inti sel dan melibatkan tiga jenis RNA polimerase. Sedangkan pada sel prokariotik hanya melibatkan satu jenis RNA polimerase. Selanjutnya ada tahapan daripada transkripsi. Yang pertama adalah proses inisiasi. Proses inisiasi bermula ketika RNA polimerase memecah DNA menjadi segmen berupa gen. Dalam gen terdapat bagian terminator dan promotor. Proses inisiasi selesai ketika RNA polimerase sampai ke bagian promoter dari terminator. Jadi RNA polimerase bergerak dari bagian promotor ke terminator dan selesainya proses inisiasi ditandai dengan sampainya RNA polimerase ke bagian terminator. Tahapan selanjutnya adalah elongasi. Elongasi pada proses ini, RNA polimerase akan kembali ke bagian terminator dari promoter dan kemudian terbentuklah mRNA. Jadi dari awalnya dia sudah sampai di terminator, dia akan kembali ke promoter. Dengan kembalinya dia ke bagian promotor, maka akan terbentuklah mRNA. Lalu tahapan terakhir dari proses transkripsi adalah terminasi, di mana pada tahap akhir ini untayan mRNA lepas dari DNA dan bergerak menuju ribosom. Proses selanjutnya adalah translasi. Translasi adalah proses penerjemahan atau penguraian kode-kode genetik hasil salinan DNA yang sudah dibawa mRNA sebelumnya. Kode genetik ini yang akan menghasilkan polipeptida sebagai penyusun protein. Proses translasi terdiri dari tiga tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Selanjutnya, selanjutnya adalah tahap dari translasi. Tahap translasi sama seperti dengan tahap transkripsi, hanya saja eh, terdapat perbedaan. Yang pertama, inisiasi. mRNA datang membawa kodon-kodon DNA sampai ke ribosom. Kodon pertama yang bertemu ribosom disebut kodon start atau AUG. Sedangkan tahap selanjutnya adalah elongasi. Kodon akan diterjemahkan menjadi asam amino dan bergabung dengan tRNA. Gabungan ini membentuk rantai polipeptida. Dan terakhir adalah tahap terminasi. Proses terakhir dari translasi di mana salah satu codon stop antara UAA, UAG, atau UGA bertemu dengan ribosom yang kemudian menjadi codon stop atau AUU. Lalu setelah terjadi translasi, terjadi pula modifikasi pasca translasi atau eh, post translation modification. Adalah modifikasi enzimatik protein melalui ikatan kovalen setelah biosintesis protein. Protein disintesis oleh ribosom yang menerjemahkan mRNA menjadi rantai polipeptida yang kemudian menjalani PTM untuk membentuk produk protein yang matang. Modifikasi pasca translasi dapat terjadi pada rantai samping asam amino atau pada ujung C atau ujung N suatu protein. PTM dapat meningkatkan persediaan kimia 20 asam amino standar
dengan memodifikasi gugus fungsi yang ada atau memperkenalkan gugus fungsi baru seperti fosfat. Seperti pada gambar kita bisa lihat ada glycosylation yaitu penambahan gugus gula, phosphorylation penambahan gugus fosfor, sulfation penambahan gugus sulfat, dan lainnya. Sekian presentasi saya, kali ini. Jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.